Kenapa harus ada surat edaran seperti ini? Dipanggil baik-baik, tidak datang. Ya toh? Orang tanpa kerja makan. Wah enak dong. Saya tanpa kerja makan. Tiap bulan saya terima gaji. Setiap hari saya tidak ke kebun, tapi di kebun saya ternyata ada sayur yang ini. Saya bisa petik. Atau ada ubi yang bisa saya gali. Padahal saya tidak kerja. Lah saya ini AP kah? Atau saya malaikat kah? Tanpa kerja terus tiba-tiba makanan saya sudah ada. Di kebun bisa saya ambil, saya bawa pulang. Itu hanya pegawai negeri Dogiai saja yang beli. Mulai saat ini tidak. Mulai saat ini tidak. Yang tidak kerja tidak akan dapat. Minimal kinerja dulu lah. Saya bilang mulai saat ini tidak ada pegawai negeri Kutu Busuk di Dogiai ini yang terima kinerja tanpa kerja. Mau datang marah saya, mau parang saya, mau bunuh saya silakan. Tapi tidak ada satu Kutu Busuk pegawai negeri sipil yang akan menerima kinerja tanpa kerja. Kamu mau tahu kinerja itu apa? Pegawai negeri sipil sekarang kinerja itu apa? Coba dari dinas mana ini? Dinas PUPR, kinerja itu apa? Mana sekretaris PUPR? Ada Pak Saverius. Kamu tahu enggak kinerja itu apa? Beban kerja itu apa? Kinerja adalah sesuatu balasan yang diterima oleh pegawai negeri sipil karena dia berhasil mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan tugas pokok fungsinya sebagai pegawai negeri sipil. Oh, tidak kerja, pengantin tuntut kinerja saya mana kinerja? Oh, kerja apa tuntut kinerja? Mulai saat ini, mulai bulan Maret, tidak ada pegawai negeri sipil Kabupaten Dogiai yang menerima kinerja tanpa bekerja. Oleh karena itu, tolong perhatikan surat edaran baik-baik. Tolong perhatikan surat edaran baik-baik. Di situ ditujukan kepada pimpinan OPD, ASN, kepala puskesmas, kepala sekolah, semua unsur pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Dogiai wajib ingat baik-baik dan baca baik-baik surat edaran. Masing-masing kembali ke tempat tugas. Kepala distrik harus kembali ke tempat tugas. Mapia Barat, Mapia Tengah, Piaye, Sukika Selatan, Mapia Dogiai, kamu selatan, kamu utara, kamu timur, kantor harus buka. Kantor harus buka. Kembali ke tempat tugas masing-masing, kantor harus buka. Setiap pimpinan OPD wajib bikin apa? Selain absen apa? Uraian tugas. Uraian tugas. Kalau mau supaya pegawai disiplin, pimpinan OPD berkoordinir untuk bikin uraian tugas. Uraian tugas akan jelas. Pimpinan itu kerja apa? Sekretaris kerja apa? Kepala bidang kerja apa? Eselon 4 kerja apa?
Uraian tugas itu akan membagi habis tugas-tugas itu di bawah. Mereka akan tahu dia punya tugas itu apa. Dia kerja apa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dia emban. Lakukan rapat koordinasi tiap seminggu sekali ya. Akhir minggu itu evaluasi. Selain uraian tugas, apalagi orang terima kinerja itu setiap hari harus laporan sebagai staf, sebagai eselon 4, eselon 3 itu di hari itu kau kerja apa berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Sekalipun kau bersihkan halaman, kau catat hari ini saya bersihkan halaman, hari ini saya angkat sampah, hari ini saya bawa antar surat, hari ini saya lipat surat. Semua itu dicatat. Nah, sistem ini yang kita berusaha di Dogia ini kita bangun. Tapi pertama kita pakai dulu dengan absensi manual. Absensi manual dulu di masing-masing OPD. Sudah tahu di surat edaran, Pak. Bagi pegawai negeri sipil yang hari itu tidak masuk, kinerjanya dipotong. Satu hari tidak masuk, eselon 2 berapa, golongan 2 berapa, golongan 3 berapa, golongan 4 berapa, golongan 2 staf berapa, itu semua sudah ada jelas di dalam surat edaran. Bagi pegawai yang ada di Timika, ada di Jayapura, ada di Nabire, yang sama sekali tidak pernah masuk, tolong pimpinan OPD catat supaya pegawai yang bersangkutan itu mereka lebih baik usul pindah ke kabupaten di mana mereka sedang tinggal. Pegawai yang tinggal di Nabire kita suruh apa? Usul pindah ke provinsi saja di bawah. Supaya jangan bikin hancur di sini. Makan di sini, tetapi tetap tinggal di bawah, tidak pernah naik bertugas. Kehadiran pegawai negeri sipil itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di sini. Kita bisa beli, mereka punya jualan. Mereka berjualan-jualan itu bisa laku, tapi kalau tidak ada orang, kok ambil uang di sini tapi kok pakai di dapurnya kurang ajar sekali. Ambil uang di orang penegri baru, kok pergi beli itu di tempat lain, dikasih kaya orang lain. Jadi mulai tahun ini, mulai hari ini, kalau mau supaya Dogia baik, coba kita pegawai negeri sipil, cuma ada dulu. Kenapa kamu itu penakut? Kenapa jadi laki-laki penakut minta ampun? Kerusuhan sedikit semua lari. Yang lokal ini orang-orang lokal. Orang Dogia asli tapi orang kerusuhan kan. Kamu lari pontang panting. Ini kok masyarakat sendiri harus pada metode ini. Tidak mungkin kita orang di sini orang pukul kita sembarang. Orang hantam kita dia tahu oh ini kami tahu. Tolong pegawai negeri sipil tidak boleh memprovokasi. Mulut itu harus pegawai negeri itu harus dijaga. Etika sopan santun pegawai negeri sipil harus memberikan contoh kepada orang lain. Saya kembali lagi dari tadi bikin uraian tugas. Ingat baik-baik, pimpinan OPD tolong bikinkan uraian tugas yang sehingga mereka kerja apa di kantor itu sudah jelas. Betul. Kemudian yang berikut tolong bikin untuk pelayanan publik. OPD yang melaksanakan pelayanan publik. Tolong pelayanan publik itu SOP-nya dibuat. Supaya ketika ada orang yang datang urus surat itu jangan baku cari. Ini siapa yang bertanggung jawab ya? Ini siapa yang harus lakukan ya? Kalau bikin SOP ini orang ini bikin ini, orang ini bikin ini, sampai barang ini harus jadi itu orang-orang yang bertanggung
terlalu jauh itu akan terlihat di SOP. Sekarang kuncinya itu ada di kepala OPD. Bagaimana caranya membuat staf itu mereka harus masuk kantor itu, tolong bikin inovasi. Kita menjadi pimpinan OPD itu supaya mampu berinovasi. Kita harus menjadi orang yang mampu untuk berinovasi dalam rangka merubah sesuatu yang tidak benar atau mengubah sesuatu yang tidak beres. Jangan HP hari-hari itu hanya untuk Facebook kah, Twitter kah, apa segala macam. Berita baca gosip, apa grup ya itu tadi saya ikuti grup ASN lah, grup ini lah, segala macam makian, cacian pegawai negeri sipil. Kan kurang dong, ya ini tahu etika kan tidak. Di grup ASN itu bicaranya bicara yang kata-kata kotor. Orang biasa bilang mulutmu itu harimau, omongan dijaga. Kau bicara untuk orang lain satu jari, tapi 4 jari itu menunjuk pada dirimu sendiri. Karena begitu, saya minta kepada semua pimpinan OPD yang ada turut mendukung supaya staf ini harus juga datang ke kantor, ya toh, bekerja bersama-sama. Yang mereka biasa marah itu, kadang kita sebagai pimpinan OPD itu tidak terbuka. Tidak terbuka itu terkait dengan program dan kegiatan yang ada di OPD masing-masing. Ya. Kadang pimpinan ada yang menjelaskan, tapi terakhir nanti ada staf juga yang bilang, kau udah dimenaidewa, kau udah tiamenge, kau udah didokol begini, tapi begini dan sebagainya. Tidak. Orang ada uang di dalam OPD itu untuk melaksanakan sesuatu yang sudah ada di dalam kegiatan yang sudah ada di dalam DPI. Jadi bukan untuk dimakan atau bukan untuk dipakai secara pribadi. Kemudian jangan staf juga berpikir bahwa ini biar iya toh, ini budipan. Tidak ada uang buat bagi-bagi karena itu sudah porsinya sudah ditentukan sendiri-sendiri. Perjalanan dinas itu bukan hak. Perjalanan dinas itu bukan hak. Perjalanan dinas itu dipakai ketika mau melakukan kegiatan tertentu yang dipanggil dari dinas atau instansi di atas dari pemerintah kabupaten, misalnya oleh provinsi atau pusat, atau melakukan peningkatan kapasitas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, dan tidak semua pegawai itu berhak untuk berangkat karena urusan itu berhubungan dengan salah satu subseksi atau tupoksi tertentu. Dan yang berangkat adalah kalau uang tidak cukup ya kepala dinas yang berangkat. Kalau itu disertai dengan staf ya disertai dengan misalnya bidang yang membidangi itu. Tapi berkaitan dengan uang ini perlu saya sampaikan kepada para ASN sekalian yang ada di tempat ini. Saya kurang lebih terlibat dalam penyusunan APBD untuk tahun ini mulai dari awal. Ketika saya menjadi kepala dinas pemberdayaan masyarakat kampung, saya biasa pikir begini, Neri kok ada di tiawai terai. Neri kok APBD besar kok udah pagu kecil-kecil kok ini udah 3 Itu dulu tuh saya biasa marah-marah dan apa? Saya ini orang pertama dia biasa koni. Ya kamu Tuhan koni itu jadi. Tapi ketika saya terlibat ini baru saya rasa bahwa ternyata sekalipun banyak ketika kita sudah membagi pada tempatnya dan yang sudah diharuskan untuk
harus dibagi itu. Mereka kau ini kau tetap tidak. Kau apa dia nota nama budaya kau itu sama, mereka begitu juga. Sehingga jangan berpikir bahwa ini pemimpin kita yang udah saya akan kasih berhasil. Oh kemana mampu ya? Kita bisa mengubah sedikit-sedikit dengan kemampuan yang ada itu saja kita bersyukur. Karena mengubah sesuatu itu butuh pengorbanan, tenaga, pikiran, uang. Kita punya pikiran, tenaga, tapi uang tidak ada juga tidak akan terwujud juga. Sehingga saya minta kepada seluruh staf yang ada pada saat ini juga, jangan patokan kerja itu jangan patokan pada uang. Oh kerja pada patokan pada uang, negara ini hancur. Kita punya kabupaten ini hancur. Uang itu terbatas. Pegawai negeri itu tidak boleh bekerja berpatokan pada uang. Apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita tanpa uang itu harus dikerjakan dulu. Terpaksa butuh uang dulu, uang baru bicara. Semua tupoksi yang ada di dinas-dinas itu tidak semua membutuhkan uang. Aku kerja tak aku gaji kan negai ko doko. Aku kerja tak aku kinerja aku buku dilihat ya kayak gitu. Itu warisan orang tua aku kinerja itu. Warisan tuh gaji dengan apa kinerja itu memang hak. Hak tapi hak itu orang terima ketika kita melakukan suatu kewajiban sebagai pegawai negeri sipil. Tidak ada tuntutan tanpa melakukan kewajiban terus kok menuntut itu tidak ada. Karena begitu ingat saya mengingatkan lagi, tolong sekembalinya kita dari hari tempat apel ini ke depan tetap harus masuk kantor. Dengan konsekuensi tidak masuk kantor, kinerjanya dipotong. Nah dipotong jangan berpikir nanti bendahara dia pergi tarik uang baru uangnya itu nanti diambil bendahara, tidak. Bendahara hanya boleh menagih ke dinas keuangan sesuai jumlah kehadiran dari pegawai yang bersangkutan. Jumlah kinerja per bulan berapa hari tidak masuk, dikurangi itu dulu, sisanya baru ditagih. Sisanya itulah yang bisa kau ambil. Dan pada saat menandatangani kinerja, wajib dengan daftar kinerja. Jangan sekali-sekali bendahara membayar kinerja kepada pegawai tanpa daftar yang kau pakai buat menagih di dinas keuangan supaya jangan salah persepsi dari pegawai. Nah ini membutuhkan kalau ya, oh udah pakai motor kau supaya ini nakate-tate itu. Supaya jangan ada orang yang omongannya begitu. Saya minta tolong sekali lagi, mari kita hadirkan Dogia yang baru dengan orang Tarabara. Dia tahu pegawai negeri Tarabara. Saya punya kata benar. Jika Aldi adi mau bayar tetap. Oh udah kau orang Tarabara. Dia Tarabara ya tuh ini. Tapi apa yang dia ucapkan sekarang kita generasi muda ini kita sedang injak-injak. Tarabara tinggi tetap mana? Kok kita sendiri yang merusak. Dan mari kita perbaiki. Yang bisa memperbaiki adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu bukan hanya bupati, bukan hanya sekda. Bupati sekda dibantu oleh pimpinan OPD dibantu oleh para staf ASN yang ada. Mari kita ditempatkan di tempat ini untuk membangun yang ada. PU ini dia kan. PU ada tidak guna kita koreksi diri. Kenapa PU itu terjadi? Apa salah saya itu perlu kita koreksi pada diri kita masing-masing. Ini sebagai pegawai emang kerja tega iwa. Udah tahu tega iwa.
Itu perlu juga kita koreksi diri masing-masing. Itu saja yang tidak ada tambahan lagi yang berikut. Saya tadi sudah menyampaikan kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan juga bahwa terkait dengan penurunan stunting. Penurunan stunting ini sekarang lagi populer di Indonesia.